Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wa asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anak santri PBS khususnya kelas 4 yang kami banggakan, marilah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita sejenak memperhatikan pembelajaran daring materi akhlak, yaitu kitab Washoya halaman 6 yang insya Allah nanti membahas wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah anak-anak kita buka halaman 6 kitab Washoya, yaitu cetakan Mubarakatan Thayyibah. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini membawa berkah manfaat, menjadi ilmu yang barokah, sehingga di dalam kita hidup di dunia ini menjadi terarah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat takwa memang perlu sekali kita tekankan, lebih-lebih kepada pelajar atau anak didik, pada santri. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, maka Allah akan memberi ilmu kepada kita yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Suatu ketika Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu bertanya kepada gurunya, yaitu Kiai Waqi', Syekh Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'atifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta. Suatu ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya, yaitu Syekh Waqi', perihal jeleknya hafalan pada waktu. Maka beliau Syekh Waqi' memberikan petunjuk untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu suatu nur dari Allah, dan Allah tidak akan memberikan nurnya kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita sebagai pelajar harus memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula takwa itu wasiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat sebelum kita sampai besok di hari kiamat. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Untuk itu pesan dari kami, marilah kita memupuk rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah kita simak sebentar wasiat yang telah ditulis dalam kitab Washoyal Aba' lil Abna. Agitanipun taklif Syekh Muhammad Syakir.
Ad-darsus tsani utawi iki iku pelajaran kang kaping 3 fil wasiyati ku ing dalem wasiat bitaqwallahi kelawan takwa marang Allah al-azim zat kang agung. Di pelajaran kedua ini menerangkan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita miliki khususnya kepada para pelajar supaya mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimudahkan untuk memahami apa yang disampaikan oleh para guru, para masyayikh, para ustadz di madrasah-madrasah. Ya bunayya, hu anakku sing cilik. Nah, ini ketika saya sekolah di TPS dulu ya. Anakku sing cilik, anakku sing cilik. Inna rabbaka sak temene pengiran ira. Ya'lamu iku ngudaneni sapa pengiran ira ma ing barang tukinu kang nyamarake sapa sira ing ma fi sadrika ing dalem jerone dudu ira wa malan barang tu'linu kang ngedengake sapa sira ing ma bilisanika kelawan lesan ira. Wa mutalli'un lan iku zat kang ngudhaneni ala jami'i a'malika ing atase sekabehane pira-pira amal sira. Fattaqi mongko wedya sira Allah ing Allah. Pesan yang pertama disampaikan, wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kita, apalagi yang kita keluarkan lewat lisan atau mulut kita. Itu Allah pasti mengetahui. Untuk itu kita harus mempunyai hati yang baik. Kita ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Karena kita sebagai pelajar yang mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu nanti akan kita dapatkan sesuai dari para masyayikh atau guru kita ketika hati kita bersih. Ini sebagaimana kalau kita mempunyai tempat air, misalkan gelas, hati kita umpamakan gelas. Kalau gelas itu bersih, kita kasih air yang jernih, maka akan tetap jernih di dalam tempat gelas itu. Tetapi ketika tempatnya itu kotor, belum dicuci, kita masukkan air jernih, air yang putih bersih, dia akan kotor. Demikian pula hati kita jaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya di dalam kita menerima ilmu dari para guru-guru kita, dari para masyayikh kita itu sesuai apa yang disampaikan, kita bisa melaksanakan. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengetahui apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Untuk itu harus kita jaga lebih kepada para guru masyayikh, supaya kita mendapatkan ilmu yang tidak hanya pandai tapi berkah.
Wa muttali'un, lan sesungguhnya Allah itu zat yang mengetahui mudahnya ini ala jami'i amalika ing atase sekabehane amal-amal kegiatan sira. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kita. Allah mengetahui apa yang kita keluarkan dari lisan kita, dan Allah selalu mengetahui semua perbuatan-perbuatan kita. Maka fattaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, hu anakku sing cilik, wahdar lan wedya sira ayyara ing jento ningali sapa rabbuka ka ing sira ala halatin ing atase tingkah la turbi kang ora bisa gawe ridho apa tingkah hi ing Allah ing Rabbuk. Ihdar wedya sira ayas khata ing jento bendu alaika ing atase sira Rabbuka sapa pangeran ira alladzi kang khalaqa kang wis nitahake sapa alladzi ka ing sira wa razaqa lan wis paring rezeki sapa alladzi ka ing sira wa wahaba lan wis maringi sapa alladzi kang ing sira al akla ing akal alladzi kang tata sarrafu kang bisa nanjakake sira bi kelawan alladzi fi syu'unika ing dalem tingkah-tingkah ira. Yang kedua, kita dipesan oleh Syekh Muhammad Syakir bahwasanya kita harus takut kepada Allah, di mana ketika suatu saat kita melakukan sesuatu yang sesuatu itu tidak menjadikan Allah ridho. Jadi kita jangan sampai melakukan hal-hal yang hal itu Allah tidak ridho atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, miso, yang menyakitkan pada orang. Ini hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu takutlah kepada hal-hal tersebut, jangan sampai kita laksanakan. Juga kita harus takut kepada murka Allah. Siapa itu Allah? Yaitu yang sudah memberikan, sudah menciptakan kita. Kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala yang kita butuhkan. Itu semua yang menciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan rizki kepada kita. Sampai saat ini kita masih hidup, kita masih bisa beli jajan, kita masih bisa menghirup udara yang segar. Itu yang memberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah telah memberikan kepada kita akal, pikiran, yang dengan akal pikiran kita dapat menjalankan aktivitas kita tiap hari. Kita mengetahui, oh ini halus dilinggai yo kepenak, oh ini kasar kayak gaji tak dilinggai yo rusak. Ini karena kita mempunyai akal. Untuk itu kita harus takut kepada murka Allah yang telah memberikan itu semua. Kita harus takut, jangan sampai kita membuat contoh murka kepada kita.
Dengan apa? Dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa yakunu, kaifa halikaya apa yakunu ana, haluka apa tingkah ira. Idza tala analika ning ngawroi, alaika ing atase sira abuka sapa bapak ira. Wa anta hale utawi sira taf'alu iku agawe sapa sira amron ing perkara naha kang wis nyegah sapa abuka ka ing sira anhu sangka amr. Bagaimana tingkah kita ketika orang tua kita mengetahui apa yang kita lakukan itu sesuatu yang dilarang oleh orang tua kita? Bagaimana rasanya? Misalkan kita dilarang oleh orang tua kita merokok karena kita masih kecil, belum bekerja, masih tak belajar. Tetapi ketika kita merokok yang itu menjadi larangan orang tua, bahkan guru pun melarang, bagaimana rasanya? Mestinya kita takut. Kita takut dimarahin, kita takut besok tidak dikasih uang saku. Sebenarnya kita harus takut. Jangan malah dilihatkan orang tua. Amma tahsya ana ta ora wedi sira ayu syadida ing jento bangetake sapa bukan alaika ing atase al-ububata ing apa itu siksaan ing balesan hukuman. Apa kita ditakut ketika orang tua melarang kita, terus kita terjang larangan itu? Apa kita tidak takut? Ya mestinya takut. Takut kalau dimarahi, takut kalau nanti kita dihukum, itu mestinya kita takut. Jadi apa yang dilarang oleh orang tua mestinya kita tidak melakukan. Faliyakun mongko becik ana apa haluka tingkah ira ma'allah sertane Allah kadzalika kaya mengkono haluka idza tala alaika abu li'anna krono sak temene Allah ya ra iku ningali sapa Allah kang ing sira min haitsula tarahu sangka panggonan ora weruh sapa sira ing Allah. Fala tufarid monggo aja pepeka sira fi syai'in ing dalem suwiji-wiji amara kang wis perintah sapa Allah ka ing sira bihi kelawan syai' wala tamdud lan aja dawakno sira ya daka ing tangan ira ila syai'in maring suwiji-wijina kang wis nyegah sapa Allah ka ing sira anhu saking syai'. Demikian pula tingkahmu atau sikapmu kepada Allah ya demikian seperti sikapmu kepada orang tua. Ketika orang tua melihat kita melakukan sesuatu yang dilarangnya, terus kita takut, demikian pula seharusnya lebih ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bisa ngumpet ya, delik melakukan larangan orang tua seperti merokok tadi, bisa delik, ngumpet. Tetapi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak bisa untuk mengumpat. Delik sangka Allah itu mboten saged. Nah, seranten apa yang kita simpan dalam hati itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu
kita jangan sampai kepekon sembrono di dalam melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita langgar. Kita diperintah untuk belajar, ya kita belajar. Kita diperintah oleh sholat, ya kita jalankan sholat. Kita lakukan sholat dengan penuh keikhlasan karena Allah. Demikian pula jangan sampai kita memanjangkan tangan kita terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah. Artinya apa yang dilarang oleh Allah jangan sampai kita langgar. Kita disuruh jalan 1 meter ya 1 meter, jangan kita lebih di atas apa yang dilarang oleh Allah. Harus kita tinggalkan, jangan sampai kita lakukan. Ya bunayya, anakku sing cilik, inna rabbaka sak temeni pangeran ira syadidul batsi iku banget oleh ngancam, syadidul iqabi tur banget oleh nyiksa. Fahdar mongko dia sira ya bunayya anakku sing cilik, wa taqilan wedya sira ghadhabahu ing murkane Allah, wa sakhatahu lan tegese murkane Allah. Wala yaghurunna lan aja bujuk ka ing sira apa ilmuhu sifat arise Allah. Fa inna Allah satamani Allah taala yumliku nyerantekake sapa Allah lidzalimi maring wong zalim hatta idza aqada sehingga nalikan riksa sapa Allah ing wong lam yufrid monggo ora ngeculake sapa Allah hu ing wong. Ya anakku sing cilik, ancamane Allah, siksane Allah itu banget pedhi. Mongko wedya sira marang gendhulan siksane Allah. Sira aja kasih kebujuk sifat loman arise Allah. Sebab Allah nyerantekake itu ngendi oleh niksa wong dolim. Tapi nalika Gusti Allah niksa ora bakal diculno. Lho adik-adik yang anak-anak yang kami banggakan, kita jangan sampai terbujuk sifat arise Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebujuk itu piye lah, engko tobat engko ae. Gusti Allah Maha Pengampun. Jangan sampai. Karena ketika Allah sudah menurunkan siksaan, tidak akan melepaskan. Seperti wabah yang baru menimpa di daerah atau di tanah atau di dunia ini. Siapa saja tidak memandang itu dokter atau siapa bisa terkena. Untuk itu kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bertakwa, kita menjadi orang yang beruntung bejo ing dalem dunya utaminipun samangki mungkin beruntung. Demikian dari pada siang hari ini, dari itu omah ing itu ing dalem, jadi belajar ing dalem omah. Nah, pramila semoga anak-anak jangan sampai terlalu enak apa itu libur di rumah sehingga tidak mau belajar. Demikian mudah-mudahan daring siang hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Mari dari siang hari ini kita dengan bacaan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.